Jangan sampai cuma perkara kita merawat hewan, kita bisa masuk penjara. Halo Gan, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Hari ini saya ingin menjawab salah satu pertanyaan dari subscriber ya. Dia tuh nanya, kalau misalnya kita nemukan musang liar, apa aja yang harus kita lakukan? Nah, sebenarnya kalau untuk menjawab hal itu, ada beberapa hal yang Agan harus ketahui ya. Salah satunya musangnya itu masih baby atau udah dewasa. Sisanya, apa aja jenis musang yang kita temukan ya. Jadi sebaiknya kita kalau mau ngerawat sih pilih musang yang nggak dilindungi, karena biar lebih aman buat kita dan kita nggak masuk penjara. Oke, nggak usah lama lagi, ayo kita tonton video kali ini. Yang pertama adalah jika yang kita temukan adalah musang yang udah dewasa atau besar, nah sebaiknya itu kita lepasin aja Gan. Kalau musangnya berhasil kita tangkap di perangkap atau di kurungan, kalau musangnya itu udah besar banget, pokoknya kalau saya sih patokannya besar, badannya tuh di atas 2 kilo ke atas, nah itu sebaiknya taruh aja musangnya atau ke alam liar atau ke perkebunan yang nggak banyak orang atau nggak banyak pemukiman yang ada di sana, karena musang yang dewasa itu kalau kita rawat nggak mungkin akan jinak kan, karena kalau udah besar sifatnya atau karakternya itu udah kebentuk, jadi mau kita rawat apa nggak bakalan dia bisa jinak. Ya bisa, ada kemungkinan bisa jinak, tapi tuh kalau yang jinakin memang orang yang udah pro dalam hal menjinakkan hewan ya. Tapi kalau Agan yang kayak saya, orang-orang biasa aja ngerawat musang ya sesantainya aja, itu nggak cocok banget sih kita memelihara musang liar yang udah besar. Dan kenapa saya bilang sebaiknya di perkebunan atau alam liar yang jauh dari pemukiman warga, karena itu akan lebih aman buat kita dan musang ya. Amannya buat kita itu, dia tuh nggak akan bersarang di atas plafon kita, itu bisa membuat rumah kita menjadi kotor. Yang kedua, aman juga buat musang, karena kalau musang gampang terlihat sama manusia, pasti ada aja manusia yang pengen memburu musang itu. Yang kedua, kalau musangnya masih kecil, patokan saya musang kecil itu badannya lebih kecil dari si Buna ya, karena si Buna ini umurnya mungkin sekitar 7 bulan. Nah, kalau patokan saya sih umurnya di bawah 4 bulan, dan musangnya itu gerakannya nggak selincah musang yang ABG atau dewasa Gan. Jadi jalannya tuh masih santai, dan cenderung kalau musang yang masih baby ya usia 0-4 bulan itu dia tuh akan lebih jinak dibandingkan musang yang sudah remaja atau dewasa. Nah, kalau Agan nemuin musang itu, sebaiknya Agan diemin aja di tempat Agan temukan, asal pokoknya tempat yang Agan temukan itu bukan di alam liar gitu ya. Maksudnya bukan di perumahan orang ya. Kalau di perumahan orang ya udah Agan pelihara aja. Tapi kalau Agan nemuin musangnya tuh di alam liar gitu ya, Agan diemin sehari 2 hari. Kalau misalnya musangnya itu masih ada di sekitar sana dan nggak ada induk yang ngambil musang itu, berarti kemungkinan induknya itu udah kabur atau mati ya. Nah, Agan bisa pelihara musang itu. Nah, kalau untuk memelihara musang yang masih baby walaupun liar, sebenarnya persentase jinaknya itu akan lebih tinggi ya, maksudnya lebih gampang lah daripada kita memelihara musang liar yang sudah dewasa. Hal yang pertama yang harus dilakukan kalau kita memang niat melihara musang baby alam liar, yaitu kita buat dulu dia di rumah kita itu nyaman kan. Caranya dengan setting kandangnya, saya kan sudah sering jelaskan cara setting kandang musang biar musangnya nyaman. Yang paling penting itu nggak kena sinar matahari langsung, nggak terlalu terang atau dibuat kandangnya itu agak gelap, dan yang ketiga jangan sampai lembab. Nah, setelah itu Agan kasih makanan dan minuman yang rutin. Walaupun makanannya nggak dimakan ya udah tunggu aja sampai misalnya setengah hari, kalau nggak dimakan ambil ganti lagi makanan yang baru sampai lama-lama musangnya makan.
Nah, itu salah satu tanda musang agan udah ya mulai bisa jinak lah, mulai bisa kita handle dan lanjut ke proses penjinakan. Kalau untuk cara menjinakkan musang, saya kan sudah sering jelaskan di channel ini, agan cek aja playlist video sawan. Nah, itu banyak konten-konten tentang merawat musang. Saya udah buat ratusan video, ya dicek aja sih kan. Lanjut ke nomor 3, sebenarnya nomor ini itu simple ya kan. Kita cuma cek di internet atau cek di Google gitu. Tapi kalau orang Indonesia banyak yang nggak merhatiin kan, yaitu cari dulu informasi jenis musang apa yang kita dapatkan kan. Karena ada beberapa jenis musang yang dilindungi, dan kalau kita mau merawat musang jenis itu, kita harus ngurus surat di pihak berwajib, atau saya lupa, pokoknya ada badan semacam kayak perlindungan hewan gitulah di Indonesia. Nah, itu harus kita ngurus suratnya dan kita bayar, itu mahal ya bayarnya kalau hewan dilindungi, baru kita bisa memelihara. Tapi kalau kita merawat hewan dilindungi dan nggak pakai surat yang legal, kita tuh bisa kena penjara atau kena denda kan. Jadi sebaiknya sebelum kita niat memelihara hewan liar yang kita dapatkan, cek dulu itu hewan dilindungi atau enggak kan. Salah satu contoh sejenis musang yang dilindungi di Indonesia itu adalah musang binturong ya. Nah, itu memang sih lucu bentuknya ya, kayak beruang sih kalau saya bisa lihat, beruang tapi nggak terlalu besar gitu. Cuma hewan itu sangat amat dilindungi di Indonesia. Ya mungkin agan memang pernah lihat beberapa influencer di internet memelihara binturong, tapi saya yakin itu pasti sudah ngurus izinnya kan. Jadi kalau buat orang seperti saya yang maksudnya nggak terlalu suka hal-hal ribet kayak gitu, sebaiknya hindari aja kan. Ya pokoknya kalau kita temukan hewan yang dilindungi, ya udah langsung kita lepasin ke alam liar. Tapi ada juga beberapa jenis musang yang aman kalau kita pelihara ya, karena nggak dilindungi ya. Salah satu contohnya seperti si Buna ini musang pandan. Nah, itu aman-aman aja sih. Selain itu yang saya ketahui dan sering ditemukan yaitu musang Bali dan Lombok. Itu juga aman sih dipelihara. Makanya kalau kita dapat hewan liar, kita cek dulu. Ya kalau nggak dilindungi, agan pelihara aja nggak apa-apa sih. Kalau dilindungi ya hati-hati. Jangan sampai cuma perkara kita merawat hewan, kita bisa masuk penjara. Nah, yang terakhir adalah hal yang sudah saya sering jelaskan di banyak video saya tentang musang di channel ini. Tapi perlu saya jelasin ulang kan, biar ya agan sebelum niat pelihara musang itu agan tahu ya, yaitu kalau kita memang niat memelihara musang, apalagi musangnya itu musang liar yang kita temukan secara nggak sengaja gitu. Nah, yang paling penting adalah konsisten dan komitmen kan. Karena musang ini kan salah satu jenis mamalia ya. Beda sama beberapa jenis reptil yang saya pelihara, misalnya leopard gecko, bearded dragon, dan kadal panana. Nah, hewan-hewan reptil yang saya sebutin tadi itu perawatannya simple sih kan, ngasih makan 2 hari sekali, bersihin kandang juga 2 hari sekali, mandiin mungkin 2-3 minggu sekali, dan bisa dibilang hewan-hewan itu sakitnya tuh jarang, asal kandang dan makanannya saya jaga gitu loh. Tapi beda sama musang karena mamalia, dia tuh mirip sebangsa ya kayak kucing dan anjing, perawatannya tuh lebih ekstra. Karena dia makannya, kalau saya sih ngasih makan 2 kali sehari. Nah, itu menunya harus beda-beda biar musangnya itu nggak bosenan, karena musang atau mamalia jenis lain itu hewan yang bisa dibilang agak kemudian lah makanannya. Yang kedua, dia itu kadang-kadang kena penyakit yang memang nggak parah, tapi memang harus kita konsisten untuk ngobatinnya. Salah satu contoh penyakitnya itu yaitu jamuran itu kan. Itu sering sekali saya temukan di musang yang pernah saya pelihara, tapi kalau kita memang rajin merawat, pasti dalam beberapa hari penyakitnya itu sembuh kok. Nah, ditambah lagi musang ini kan bukan seperti anjing dan kucing yang sudah didomestifikasi beratus-ratus tahun yang lalu ya. Musang ini termasuk hewan mamalia yang ya bisa dibilang mulai dirawat sebagai hewan peliharaan itu beberapa puluh tahun ke belakang. Jadi dia tuh nggak bisa jinak kayak kucing dan anjing.
kalau kita ngehandle dan merawatnya itu nggak rutin ya. Jadi kita tuh harus lebih rajin lah menghandle atau kontak fisik dengan musangnya biar dia inget kita dan lama-lama dia tuh udah nggak takut sama kita dan jinak. Nah itu perlu waktu sih Gan. Kalau untuk lama waktunya tuh bergantung banget buat musangnya karena setiap musang itu punya jiwa yang beda-beda ya. Jadi jinaknya tuh nggak bisa saya kasih tahu berapa lama karena pengalaman saya si Bim Bim itu jinaknya lumayan cepet. Kalau Buna ini jinaknya sampai sekarang aja nggak terlalu jinak sih Gan. Nah itu aja sih masalahnya kalau kita merawat musang. Nah sebenarnya itu aja sih beberapa tips dari saya kalau misalnya Agan menemukan musang di alam liar. Dan ya kalau memang niat memelihara ada beberapa hal yang harus Agan ketahui ya. Ya kalau saya sih ngasih saran sebaiknya tuh masih baby di usia 4 bulan ke bawah. Yang kedua musangnya itu kalau bisa musang yang nggak dilindungi, jadi kita aman memeliharanya. Dan yang ketiga, kita harus siapin komitmen memelihara musang itu harus rutin gitu loh kan. Kalau kita nggak rutin, nanti pasti dia galak dan akhirnya nyusahin kita aja. Jadi, masa kita memelihara hewan tapi kita cuma digigit terus, dia tuh nggak mau jinak, kan lama-lama pasti kita kesel kan. Nah, sebenarnya itu aja sih. Ya kalau misalnya ada saran saya yang kurang, Agan mau nambahin langsung aja tambahin di kolom komentar di bawah ya Gan, kita belajar bareng. Oke, kalau suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru saya tentang musang karena saya akan upload tentang hewan setiap hari Jumat. Kalau Agan ada pertanyaan atau mau nambahin langsung aja komen di bawah. Nanti pertanyaan yang bagus, pasti saya buatin videonya. Sekian dari saya dan si Buna. Salam hewan lestari. Bersama saya dan si Buna yang ngantuk nih Gan. Jam 4 sore udah ngantuk nih, harus saya ajak main Gan.